Bu Kadis, bagaimana dengan penerapan sistem pendidikan pada tahun ajaran baru di Kabupaten ND pada era tatanan kehidupan baru ini? Apakah masih menggunakan sistem daring atau sudah boleh bertatap muka begitu, Bu Kadis? Baik Pak Rizwan, sebelum saya menyampaikan satu dua hal tentang informasi penting ini, saya boleh menyapa pemirsa dulu. Oke, silakan Bu Kadis. Baik, pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Pak Rizwan dan pemirsa dimanapun berada, menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Kabupaten ini tahun ajaran 2020-2021, seperti yang Pak Rizwan sudah sampaikan tadi, memang untuk di Kabupaten ND peraturan Bupati dan keputusan Bupati sudah kita keluarkan dan sudah dijabarkan secara teknis oleh surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND tanggal 9 Juli kemarin sebagai panduan pelaksanaan kebijakan pembelajaran pada kondisi kebiasaan baru di masa darurat penyebaran COVID-19 tahun ajaran 2020-2021 pada satuan pendidikan di Kabupaten ND. Begitu Pak Rizwan. Oke, ini berarti penerapannya sudah boleh bertatap muka gitu, Bu Kadis ya? Ada 8 poin yang diatur di surat edaran Kepala Dinas tanggal 9 Poin-poinnya apa Juli saja, Bu kemarin. Kadis? Poin yang pertama, menindaklanjuti keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri bahwa memang untuk Kabupaten ND sampai dengan penetapan surat edaran kemarin kita masih di zona kuning. Oke. Pak Rizwan. Masih zona kuning. Jadi iya, jadi ada panduan yang kita boleh menerapkan di metode pembelajaran untuk kalender akademiknya tahun 2020 tahun 2021. Jadi ada 8 hal di situ. Yang pertama mengatur tentang pelaksanaan belajar dari rumah. Okay. Terus poin yang kedua, prinsip pelaksanaan belajar dari rumah. Poin yang ketiga menyangkut dengan metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah. Poin yang keempat mengatur bagaimana Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP selama masa COVID-19 melakukan langkah-langkah pelaksanaan belajar dari rumah. Poin yang kelima menyangkut pembelajaran jarak jauh oleh pendidik. Dan poin yang keenam menyangkut pembelajaran jarak jauh oleh peserta didik. Poin yang ketujuh, pedoman acuan yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan proses belajar dari rumah pada jenjang PAUD, SD, SMP. Yang berikutnya menyangkut dengan pengaturan masing-masing urusan teknis sebagai pedoman yang harus dilakukan oleh jenjang pendidikan dari tingkat PAUD, SD, dan SMP. Begitu Pak Rizman. Oke, Bu Kadis, untuk sekolah-sekolah di zona kuning ini berarti masih belajar di rumah begitu? Ataukah sudah ada yang bertatap muka? Karena memang zona kuning itu memang kita belum dibolehkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Oke, jadi sampai dengan sekarang masih tetap menggunakan sistem untuk belajar dari rumah begitu ya? Benar sekali Pak Rizwan. Oke. Ada sekolah-sekolah nih yang kabarnya sudah mulai masuk begitu Bu Kadis. Sejauh ini sudah ada informasi Bu Kadis?
benar sekali. Kemarin saya sendiri untuk dalam kota, saya memonitor keliling dalam kota dari jenjang SD, SMP. Memang di hari pertama rupanya kita harus akui juga Pak Rizwan dan pemirsa dimanapun saja berada, karena kondisi kita ini belum bisa secara serentak menjabarkan tentang belajar dari rumah. Kondisinya, contoh konkretnya siswa kita nih kan ada juga yang memang dia sekolah di kota tapi dia dari desa. Jadi ada hal-hal yang perlu dia beradaptasi, misalnya sebagai sarana penghubung selama masa kegiatan belajar mengajar. Jadi inisiatif dari kepala sekolah dan guru-guru untuk mereka di hari pertama datang dulu, menyampaikan nomor handphonenya yang akan digunakan, dan juga hal-hal yang akan terjadi selama beberapa waktu ke depan selama proses belajar mengajar. Tetapi tetap sejauh pengamatan saya kemarin, tetap protokoler kesehatan dijaga. Jadi mereka datang sebentar, terus mereka pulang. Jadi dipastikan bukan dimulainya kegiatan belajar mengajar begitu ya, Bu Kadis ya? Iya, bukan. Bukan. Untuk sistem belajar di rumah sendiri nanti ini bagaimana, sudah diatur oleh Pedanka, Bu? Memang seperti yang baru saya katakan tadi, Pak Rizwan, kondisi kita ini belum bisa seragamkan karena perangkat-perangkatnya belum bisa sama antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Jadi kepala satuan pendidikan dia bisa tahu kondisinya, dia melaksanakan menggunakan metode pembelajaran dengan luring dan daring. Mereka sendiri yang menentukan. Diserahkan kepada sekolahnya begitu ya? Iya, benar sekali. Ini sampai kapan ini, Bu, proses belajar di rumah ini akan berlangsung? Sampai zona hijau kan? Karena juga di zona hijau pun ada keterbatasan juga, yang orang tua boleh melarang anaknya ke sekolah. Kita fleksibel saja, dinamis, Pak Rizwan, sambil menunggu kondisi pandemi ini berangsur-angsur membaik, sehingga metode pembelajaran yang seperti biasanya lazimnya secara konvensional tatap muka kembali berlaku, tetapi kita jalani apa yang sudah diatur sampai dengan hari ini, Pak Rizwan. Dan terkait dengan hal ini sudah disampaikan ke sekolah-sekolah begitu ya, Bu Kadis? Sudah benar sekali, Pak Rizwan. Ini tentang sekolah-sekolah gitu kan sudah ada aturan bahwa nanti ada beberapa tahap untuk masuk gitu. Berarti ini belum berlaku di Kabupaten ND begitu, Bu Kadis ya? Dalam sosialisasi internal kita sambil mempersiapkan bahwa nanti Kabupaten ND ditetapkan sebagai zona hijau, kita sudah mensosialisasikan agar dari siswa masuk sekolah, dari pintu masuk sampai dengan pulangnya, protokoler kesehatan COVID-19 tetap kita jaga. Tapi untuk saat ini kita belum bisa melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah secara penuh. Baik, Bu Kadis, terakhir silakan himbauannya nih untuk sekolah-sekolah, kemudian juga untuk pelajar-pelajar kita, Bu Kadis, silakan. Baik, Pak Rizwan, anak-anakku peserta didik, orang tua murid di mana saja berada, memang kondisi pandemi COVID-19 kita alami bersama, dan metode pembelajaran di tahun 2020-2021 tidak sebagaimana biasanya, tetapi spirit kita, semangat kita tetap kita jaga. Apapun yang kita alami, tetapi dengan metode pembelajaran, belajar dari rumah, kualitas dan mutu pendidikan kita tetap pertahankan dan kita tingkatkan. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan selama masa belajar dari rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kadis sudah bersama RRI pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Terima kasih Pak Rizwan. Ya.